Suka dukanya, sukanya ya sukanya alhamdulillah karena pengalaman banget kerja di luar, terus bisa ketemu banyak orang dari berbagai negara, bisa dengar bahasa dari bisa dengar banyak bahasa, dan menurut saya itu yang saya suka sih. Dan karena emang saya sukanya itu ketemu sama orang tiap hari gitu, jadi biar saya orangnya kalau kerja di belakang komputer itu bosenan banget gitu. Ya seru lah, ini pertama kalinya saya mungkin tinggal di luar Indonesia selama 5 bulan, 5,5 bulan gitu, menyenangkan. Dukanya ini pekerjaannya emang berat, atau mungkin saya yang lemah. Karena satu shop itu kadang ada 2 orang, atau satu shop ada 1 orang kayak gitu, dan kita nggak meninggalin shop kita, jadi harus titip-titipan. Jadi kita harus tahu juga harga barang di toko lain. Terus kalau misalnya weekend tuh emang benar-benar busy banget, apalagi kalau public holiday itu juga busy. Dan ya, dan kayak misalnya mereka itu strict, kayak kalian nggak boleh keluar dari shop lebih dari 2 kali. Pertama itu musim dingin dan pasti kita beser, kita nggak boleh keluar itu 2 kali, maka kita cekcok sama employer kita, ini nggak mungkin gitu. Jadi kita kadang ya kayak ya diam-diam kabur lah, ya itu karena untuk toilet. Terus gimana sholatnya juga, sholatnya itu sebenarnya di Global Village itu ada masjid. Masjidnya itu jauh, karena Global Village itu benar-benar gede banget, dan masjid itu jauh di seberang Indonesia Pavilion. Jadinya adalah kita ngambil wudhu di washroom, nanti kita sholatnya di toko kita masing-masing. Lalu kadang juga sholat disusahin karena ini rame lah, tapi aja karena ini sholat ya kita harus tetap sholat. Jadi mereka mau marah-marah juga ya bodo amat gitu, tetap sholat karena ya kita muslim, jadi harus sholat lima waktu. Terus apalagi sedihnya ya dengan jam kerja yang aneh, karena kita jam 1 harus ready, nanti jam 1 siang harus ready, dijemput, mulai kerja jam 4, selesai jam 1 atau selesai jam 12, nanti kita harus nunggu orang-orang dulu, mungkin kumpul orang-orang jam 2 pagi, jam 3 baru nyampe rumah, tidur, jam 10 kita harus masak lagi untuk perbekalan kita nanti kerja. Sukanya lagi setiap weekend itu pasti ada kembang api. Itu yang menjadi menurut saya kalau saya sendiri itu yang menjadi kayak hiburan gitu loh, karena setiap weekend bisa ngeliat kembang api. Terus juga, dan Global Village memang menyenangkan sih, kayak ya kalian bisa lihat performance dari banyak pavilion. Jadi ada panggung, setiap pavilion itu punya panggung masing-masing. Lalu juga ada panggung utama juga di luar pavilion itu, ada panggung utama yang besar. Lalu juga ada danau juga di Global Village, danau besar, dan ada air mancur nari gitu, nggak sebesar di Dubai Mall, tapi ya ini juga hiburan karena ya seru aja gitu. Jadi ya senang tapi duka juga. Intinya ya kayak ngelamar, terus 1 minggu kemudian diundang untuk interview via Skype, lalu lolos, terus harus ya cuma bayar 1 juta doang untuk medical check up, dan sisanya akomodasi, transportasi disediain. Ya menurut saya sih menyenangkan gitu. Oh iya, jadi setelah acara selesai itu kita cuma dikasih waktu 2 minggu untuk siap-siap balik. Sebenarnya sih kita bisa aja waktu sebulan, karena kalau misalnya mereka ngasih kita sebulan, sebenarnya beberapa dari kita tuh pengen lanjut gitu loh, nggak mau balik ke Indonesia. Kalau bisa ya langsung aja cari apply pekerjaan lanjut gitu. Cuma dikasih 2 minggu, dan itu kayak nggak cukup waktu gitu. Saya pun juga udah apply dan juga ada interview juga ke salah satu restoran, tapi juga itu nggak lolos. Pokoknya waktunya nggak cukup 2 minggu. Akhirnya itu 2 minggu, seminggu kita buat pakai main-main dan juga belanja. Jadinya saya yang cuma bawa 1 koper, pas pulang bawa 2 koper. Jadi banyak kita itu beli koper baru. Ada yang beli 2 koper, ada yang 1 koper. Terus udah beli koper nggak muat, akhirnya dialokasiin ke saya karena koper saya gede dan isinya nggak banyak. Saya nggak banyak ini sih, nggak banyak belanja gitu. Ya
sekian sih, jadi benar-benar menyenangkan itu Global Village. Jadi kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk bekerja dan tinggal di UAE, harus banget main di Global Village. Jadi karena saya kerja di sana, setiap tahun saya pasti harus berkunjung Global Village karena selalu ngangenin sih. Ya, ada di Global Village itu, dan kita tinggal selama 6 bulan bareng-bareng, jadinya kan 6 bulan, 5,5 bulan bareng-bareng, jadinya kan kita kenal sama tetangga-tetangga. Dan yang lebih lucunya adalah kita bisa tukeran makanan gitu, kayak misalnya ada satu booth jualan parata itu makanan India gitulah. Jadinya kalau misalnya lapar, kita main ke booth mereka, ngambil parata terus balik ke toko kita. Terus kalau misalnya kita selesai kerjaan, terus mereka masih punya makanan, booth ini masih punya jus, booth ini masih punya buah-buahan, mereka tukeran. Terus kita punya popcorn, tukeran. Terus misalnya kios ini masih punya corn dog, atau mereka punya nachos, kita dibagi. Jadi kayak tukar-tukaran gitu, jadi benar-benar seru sih, karena temennya juga dari teman-teman negara Arab, dari Syria, Jordan, Lebanon, mungkin ada dari teman-teman Turki juga, ada teman-teman dari Filipina, India, Bangladesh, Sri Lanka. Jadi benar-benar seru banget gitu. Jadinya seperti itulah pengalaman saya ketika bekerja di Global Village di Indonesia Pavilion Global Village tahun 2012 sampai 2016. Oh iya, waktu kita kerja itu entah kenapa si employer kita nyuruh kita untuk berhijab. Selama bekerja kita disuruh berhijab, oke? Dan beberapa dari kita itu ada yang Kristen. Jadinya mereka oke aja, karena employer kita mikir semua orang Indonesia itu Muslim. Jadinya mereka berekspektasi bahwa kita semua juga harus berhijab. Karena beberapa dari kita udah berhijab, beberapa ada yang belum, dan juga ada yang Kristen. Saya pun belum berhijab waktu itu. Jadinya ya it's okay, berhijab juga nyaman. Jadi kita, dan yang non muslim pun, yang noni pun juga mereka ya aja, tapi kerudung itu cuma nggak nutup banget gitu, nggak yang serapih gitu. Jadi pakai kerudung cuma kerudung aja seadanya kayak gitu. Jadi rambutnya masih kelihatan gitu. Nah, karena saya kerja selama 6 hari dan libur sehari, jadi saya 6 hari itu pakai kerudung. 1 hari saya nggak pakai kerudung. Jadinya suatu saat ketika saya libur, saya keluar tanpa pakai hijab gitu ya, tanpa pakai kerudung. Saya ngerasa ada yang aneh, maksudnya ngerasa nggak nyaman. Akhirnya saya bilang, oke, mungkin saya mau main juga pakai kerudung aja deh, karena udah nyaman gitu. Ternyata saya kira mungkin karena sudah maksudnya mungkin saya mikir udah mungkin di Dubai aja saya pakai kerudung karena udah terbiasa gitu. Cuma satu saat teman saya ada yang mau ngajakin saya ke minimarket di dekat rumah lah, jadinya di dekat akomodasi lah. Terus saya bilang bentar pakai kerudung dulu gitu. Terus loh, Eva pakai kerudung? Iya, Eva pakai kerudung seriusan. Jadi iya, nanti lanjut sampai Indonesia, kayaknya lanjut. Dan mereka langsung kayak seriusan, kayaknya sih lanjut gitu. Jadi kayak mereka pada seneng gitu, seriusan bakal lanjut gitu ya. Dan jadi kayak ini secara nggak langsung merupakan sesuatu yang harus saya syukuri, karena saya nggak nyangka, maksudnya sebenarnya sih saya tadinya nggak mau pakai kerudung nanti aja lah kalau misalnya entar aja gitu. Cuman karena sudah terbiasa dan ternyata nyaman juga, lebih enak gitu, maksudnya lebih nyaman, jadinya ya udah lanjut aja pakai kerudung sampai pulang ke Indonesia juga pakai kerudung, dan sampai sekarang pakai kerudung. Ini salah satu yang momen yang tak disangka-sangka. Terima kasih sudah mendengar cuap-cuap saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Kalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat, jangan lupa subscribe juga ya untuk video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih banyak. Dadah, masalamah, thank you, makasih.